mu'minun, yaitu orang-orang ketika diuji itu dia menyadari sepenuhnya, wah ini Allah yang telah tentukan, Allah ingin mengangkat derajat saya. Nah, jadi ini adab di Quran ya, kalau sedang punya ujian itu diuji langsung. Ya, cara pandangnya pakai iman dulu. Kalau pakai akal capek nanti. Jadi biarkan iman membimbing akal kita untuk memahami sehingga datang hikmah. Maka ketika iman kita berbicara, iman kita memberikan bimbingan, maka spirit Quran akan datang. Kata Allah, setiap ujian itu pada hakikatnya didesain oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena semua ujian itu, pemahamannya, itu tidak pernah datang kecuali untuk meningkatkan kualitas. Silakan kalau nggak percaya, ya kita kadang-kadang di satu sisi bisa memahami dengan mudah, tapi sisi lain terkait hidup kita sendiri, kok jadi susah gitu logika itu dipakai. Saya beri contoh begini, di sekolah kan ada ujian. Kita mengerti kan setiap kali ada ujian itu untuk meningkatkan kualitas ilmu kita, makanya kita belajar kan, supaya terlihat ilmu kita itu meningkat. Kalau nggak belajar berarti nggak lulus. Ya makanya kan kosa atau frame terkecilnya itu supaya lulus, supaya lulus. Lulus itu apa sih maksudnya? Ya lulus itu kan peningkatan kualitas, jadi lulus kualitas kita meningkat. Sehingga naik dari yang sebelumnya, kan? Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ya hidup juga begitu, kan polanya sama saja. Diuji dengan persoalan supaya kualitas meningkat. Kualitas kesabaran, ketangguhan menghadapi sesuatu, ketangguhan merencanakan, ya, ketangguhan bersikap dan sebagainya. Nah, kalau lulus di situ nanti naik kelas. Naik menghadapi lebih besar lagi, maka diuji lagi sehingga matang keadaan hidup kita. Ketika semua ujian sudah dihadapi, maka kehidupan jadi ringan untuk dilakukan. Ya. Nangis itu wajar, air mata itu wajar. Nanti ketika semua air mata telah keluar, pada hakikatnya, pada akhirnya Anda akan menyikapi semua dengan bahagia karena sudah tidak ada air mata lagi yang akan keluar. Jadi kalau sudah terbiasa mengeluarkan air mata sehingga sampai kering, nggak ada air mata lagi yang akan dikeluarkan karena semua akan kebal dengan semua jenis ujian, ringan. Jadi hidupnya akan jadi menyenangkan saja kalau benar cara menghadapinya. Maka Al-Quran mengatakan, katakan pada dirimu, inna lillahi, semua itu punya Allah. Allah kasih ketentuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak mungkin Allah uji di luar batas kemampuan, kan? Kemudian pasti ada solusinya, inna ma'al usri yusra, ini ringan, pasti akan selesai, kan? Maka ketika kita bersimpuh di hadapan Allah dan mengatakan semua Allah telah tetapkan, ya wa ilaihi rajiun, semua kembali kepada Allah termasuk solusinya. Lalu kita bersabar, lalu pelan-pelan kita atasi dengan ikhtiar. Maka orang seperti ini di ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya maka orang-orang ini ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Orang-orang ini mendapat salawat dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawatnya apa yang dimaksudkan? Ya satu, pahala-pahala ya dari kesabaran mereka. Yang kedua ampunan dari Allah ketika mereka memohon. Kan banyak orang diuji itu sering minta ampun kan? Ya, diuji sakit, sabar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ampunan, kan? Ya, terus dapat pahala banyak. Karena nggak sadar ketika diuji kan, coba loh. Kalau nggak ada ujian, kadang-kadang kan kita nggak bisa merasakan nikmatnya tahajud. Kemarin kemana aja? Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pekerjaan dikasih sulit sedikit, mulai puasa, mulai baca Quran, kan? Mulai tahajud, gitu kan? Muncul kan hal semacam itu. Dan jawaban dari doa-doa dan diringankan persoalan kehidupan. Jadi itu salawat dari Allah. Makanya untuk mendapatkan itu cara cepatnya bisa banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tiap hari kita solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Silahkan bersolawat senyaman yang kita bisa lakukan. Maka itu diantara dalilnya. Ya, yang paling tegaskan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah saja memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga bersolawat, dan salawatnya Allah, salawat malaikat beda dengan kita ya, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi saya sampaikan. Maka orang-orang beriman perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah di masa lalu termasuk para pemimpin-pemimpin yang paling populer sekali. Ya, kalau kita lihat di YouTube juga klik saya kan pemimpin yang senang salawat, nanti muncul tuh. Ya dulu di Turki gitu kan ada kan, terus yang sekarang juga pemimpin di Chechnya itu senang sholawat juga tuh ya. Terus ya siap banyak, kalau ulama nggak usah ditanya, kita juga banyak mempersiapkan itu, nanti insya Allah akan terasa manfaatnya, terasa bedanya, terasa kenikmatannya kepada jiwa ya, ada sholawat, ada istighfar dan sebagainya. Semoga Allah memuliakan ya, semoga Allah memuliakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله